Pendaftaran Citayam Fashion Week sebagai merek menuai kritik, tak sedikit yang menganggap ini sebagai bentuk komersialisasi berlebihan terhadap ruang ekspresi. Apakah ruang berekspresi harus selalu dikomersialisasi? Kami bahas bersama Rani Rastati, peneliti dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN. Selamat malam Mbak Rani. Selamat malam Mbak Tiffany, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Mbak Rani sudah ke Citayam Fashion Week? Udah berlenggak-lenggok di sana juga mungkin? Sudah, tapi kurang viral ya dibanding para remaja Citayam ya. Mungkin faktor umur juga ya, kalah dari remaja-remaja dengan semangat mudanya itu. Oke, yang penting tapi tergerak ya. Akhirnya ini bisa menjadi magnet, bisa menggerakkan orang-orang untuk melihat langsung sebenarnya. Banyak yang penasaran juga untuk melihat sebenarnya gimana sih kondisi dari CFW atau Citayam Fashion Week ini. Nah, berbicara mengenai komersialisasi, sebenarnya wajar nggak sih Mbak Rani kalau misalnya sebuah tren ya, ini tren apapun ya, nggak cuma ngomongin soal Citayam Fashion Week, apapun tren ya, ketika tren ini dikomersialisasi, ini wajar nggak sih? Kan komersialisasi itu kan banyak ya bentuknya ya, ada orang yang datang gitu untuk nyobain makanannya yang lagi tren langsung gitu, atau mungkin lagi nyobain ini tren busana yang baru gitu, yang kekinian gitu, itu kan beda bentuk-bentuknya macem-macem. Wajar nggak sih? Oke, kita berkaca dari Citayam Fashion Week gitu ya. Ini kan dipopulerkan oleh anak-anak remaja suburban yang tinggal di pinggiran Jakarta. Nah, terus ini diviralkan di media sosial seperti TikTok dan secara konsensus oleh netizen, ini dinamakan Citayam Fashion Week. Jadi artinya CFW ini adalah milik kita bersama gitu ya, milik semua orang memiliki perhatian terhadap CFW ini. Nah, menurut saya memang sebuah tren terjadi dan ini menjadi milik kita semua, biarkanlah ini menjadi sebuah gerakan subkultur anak muda gitu ya, tempat mereka mengekspresikan dirinya melalui fashion dan style gitu. Dan kalau memang misalnya ada pihak yang mungkin ingin membuat ikon tanda kutip gitu ya, ikon baru dari CFW dalam bentuk hiburan misalnya atau podcast gitu ya, mungkin bisa menggunakan nama lain gitu. Bisa misalnya Dukuh Atas Fashion Week atau Citayam Rebirth atau Citayam Fashion Show gitu. Banyak opsi nama lain yang bisa diambil dari inspirasi dari Citayam Fashion Week itu sendiri. Begitu Tiffany. Oke, nah kalau melihat apa yang terjadi sekarang, Citayam Fashion Week, ini sebenarnya lokasinya atau orang-orangnya? Kemudian monetisasi dengan pelaku sesungguhnya, artinya mereka yang memviralkan ya, yang membuat ini menjadi besar dan punya daya tarik kayak Bonge, JJ dan teman-temannya itu. Kemudian kedatangan pelaku-pelaku yang memonetisasi, yang juga datang ke sini, yang datang ke Citayam Fashion Week. Gimana Mbak Rani melihat ini? Oke, sebenarnya Citayam Fashion Week ini terjadi karena ada sebuah ruang publik gitu ya, untuk semua kalangan yang dapat diakses jalur transportasi yang sangat mudah gitu ya. Ada jalur KRL di situ, ada MRT di situ, ada Transjakarta di situ. Jadi anak-anak remaja dari pinggiran Jakarta itu mampu ke sana dengan biaya yang murah gitu ya. Dan juga di Dukuh Atas, Taman Dukuh Atas itu sendiri memberikan landscape yang sangat instagramable. Bisa anak-anak dari suburban yang memang jarang ada gedung pencakar langit, ketika datang ke sana, ground fotonya itu sangat keren gitu ya. Di belakangnya ada gedung pencakar langit, seperti penampilan landscape di luar negeri gitu. Jadi inilah yang menjadi magnet kenapa anak-anak remaja di suburban itu datang ke Dukuh Atas gitu ya. Dan ketika viral, orang-orang pun akhirnya semakin saran ikut-ikutan tren dan juga ikut membuat konten di sana. Saya pikir di sini ada salah satu yang namanya fear of missing out gitu ya, atau FOMO gitu ya, takut kehilangan atau ketinggalan hype dari fenomena yang sedang viral. Hingga orang-orang yang dalam hal ini adalah dari kalangan menengah atas gitu ya, mereka juga berbondong-bondong datang untuk membuat konten, untuk membuat penampilannya dengan outfit yang oke gitu. Padahal kalau misalnya kita perhatikan beberapa ratus meter dari Taman Dukuh Atas itu kan sudah ada mall kelas atas
ya, middle up, empat Iya. orang-orang dari kelas atas ini biasa nongkrong gitu. Tapi pada akhirnya mereka semua turun gunung karena memang ada magnet dari populeran dan keviralan Citayam Fashion Week. Oke. Sekian. Jadi kalau ini kan ada wacana untuk dipindahkan. Ketika nanti tempat ini betul akan dipindahkan, apakah melihat vibes-nya masih akan sebesar sekarang? Oke, kalau menurut saya ini ya, FW ini tidak perlu dipindahkan ya, karena pada dasarnya justru Taman Dukuh Atas inilah yang menjadi ruh dari CFW itu sendiri. Dan zebra cross catwalk itu adalah ikonnya gitu lah. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan justru adalah memperluas lokasi dari CFW itu sendiri. Misalnya di sepanjang trotoar Sudirman itu kan bisa dijadikan sebuah area untuk catwalk gitu ya. Itu kan panjang dan tetap memiliki landscape gedung-gedung pencakar langit. Jadi orang-orang itu tidak terpusat dan tumpah ruah di Taman Dukuh Atas sehingga menghambat kendaraan dan juga jalur pejalan kaki. Justru yang menjadi PR bagi kita bersama adalah bagaimana membangkitkan potensi area publik lainnya untuk melahirkan tren-tren baru gitu ya. Yeah. Misalnya sebagai contoh tahun 2019 Monas itu pernah menjadi tempat terselenggaranya Jakarta Cosplay Parade gitu ya. Dan itu berhasil mendatangkan banyak orang ke sana, cosplayer, pecinta cosplay gitu. Dan juga area Blok M misalnya, kita bisa berusaha membangkitkan kembali semangat anak muda era 90-an melalui jalan-jalan sore atau JJS. Nah, dengan banyaknya ruang publik dengan trennya sendiri, ini pada akhirnya akan memberikan pihak pada masing-masing tempat sehingga bisa membangkitkan subculture yang lain yang menarik di Jakarta dan juga di Indonesia. Oke, intinya positif lah ya. Bagaimana bisa menghadirkan subculture yang baik itu tadi. Kalau kita berbicara mengenai street fashion, ini kan bukan tren yang baru. Di Jepang mereka punya Harajuku, kemudian di Korea Selatan ada Hongdae. Indonesia pun di Jakarta, dulu tadi sudah Mbak Rani sebutkan, ada Blok M, ada Braga di Jawa Barat. Nah, bagaimana ini akhirnya bisa dimonetisasi dengan baik? Oke, kalau kita berkaca dari Harajuku dan juga Hongdae Street di Korea Selatan, itu di sekelilingnya itu ada komponen-komponen fasilitas pendukung. Misalnya ada kafe-kafe, ada toko-toko yang menjualkan aksesoris, pakaian, dan sebagainya. Sehingga di sana geliatnya tidak sekedar nongkrong, tidak sekedar foto-foto, tidak sekedar catwalk, tapi juga ada aktivitas ekonomi di sana gitu, terjadi di situ. Misalnya di Hongdae itu ada pameran market ya, ketika para seniman tiap weekend pada jam tertentu mereka itu justru menjual produk-produk kerajinan buatannya sehingga terjadi aktivitas ekonomi di sana. Mungkin kita bisa berkaca dari sana untuk tetap membudayakan atau membuat subculture di CFW ini tetap subur dan bertahan lama. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rani, diskusinya sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan dari Citayam Fashion Week ini. Jangan sampai cuma menjadi tren sesaat saja. Kalau memang memiliki dampak yang positif dan juga bisa memberikan ruang berekspresi yang lebih banyak lagi untuk anak-anak muda berkarya, mengapa tidak tentunya ya. Selamat malam Mbak Rani, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.